Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Pertemuan kali ini akan membahas tentang cara mendapatkan berita. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Bagaimana cara mendapatkan berita? Sebagai seorang wartawan, tugas dan kewajiban wartawan yakni mencari, menggali, dan mengembangkan berita. Dalam diri wartawan tentu akan tersimpan potensi, yaitu naluri kewartawanan yang selalu ingin tahu segala sesuatu. Dari sinilah wartawan perlu melakukan serangkaian wawancara dengan berbagai narasumber untuk mencari, menggali, dan mengembangkan berita. Cara mendapatkan berita, tentu tidak semua orang memiliki kemampuan atau kompeten dalam memprediksi akan adanya berita. Hanya mereka yang terlatih dan berpengalaman dengan bekal-bekalnya, ia dapat menduga di suatu tempat akan ada suatu peristiwa atau kejadian atau suatu berita. Jadi kemampuan ini dibantu oleh pengetahuan tentang peristiwa sebelumnya atau kejadian-kejadian yang lain atau pengalaman-pengalaman yang pernah dimiliki. Jadi si wartawan mengusahakan berada di lokasi yang menurut perkiraannya akan menjadi tempat terjadinya suatu peristiwa. Misalkan di mana akan terjadi suatu misalkan saat ini di Afghanistan terjadinya peperangan. Nah, di situ wartawan bisa meliput berita-berita yang terjadi. Cara mendapatkan berita juga dikenal juga adanya indera berita atau sense of news. Wartawan yang terlatih dan memiliki banyak jam terbang tentu punya pengalaman, punya banyak hal bagaimana memperoleh berita. Kemudian yang tidak kalah menarik, ada beberapa hal di dalam menulis berita. Jadi menulis laporan atau menyusun berita yang baik diperlukan ada dua tahap. Yaitu yang pertama, memiliki kemampuan intelektual, dapat menangkap berita secara lengkap. Syaratnya memiliki kemahiran melihat persoalan secara tajam, dapat membuat perbandingan atau komparasi, bisa menempatkan diri dalam suatu jarak dengan objek pemberitaan, serta memiliki daya kritis. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan bahasa. Jadi apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa asing yang lain. Jadi memiliki kemampuan bahasa untuk menyusun laporan dalam bahasa yang jernih dan jelas, kalimatnya sederhana atau padat, dan pilihan kata atau diksi yang tepat. Kemudian selanjutnya ada 3 cara teknik penulisan berita. Apa teknik penulisan berita itu? Yang pertama jadi cara piramida ke atas, atau model segitiga ya. Nah, ini biasanya berita ditulis dengan kronologis dan permulaan kejadian hingga ke puncaknya. Nah, ini model-model lama. Bagaimana model yang baru? Nah, di sini ada beberapa hal. Jadi ada piramida terbalik atau segitiga terbalik. Di sini sistem ini banyak digunakan model wartawan atau pencari berita atau seorang wartawan di dalam menuliskan sebuah berita. Jadi berita ditulis mulai dari bagian paling penting, bagian paling dramatis, kemudian atau hal yang paling kuat, setelah itu menyusul bagian-bagian berita penting lainnya, dan sampai akhirnya menempatkan bagian berita yang kurang penting. Nah, jadi piramida terbalik atau segitiga terbalik di sini banyak digemari oleh wartawan-wartawan yang saat ini. Kemudian cara yang ketiga yaitu cara paralel. Jadi di bagian depan, tengah, dan akhir itu semuanya dianggap penting. Selanjutnya menulis berita.
ini. Jadi dari 3 cara menyusun berita yang paling ideal banyak digunakan surat kabar, yakni piramida terbalik dari ketiga catatan tadi. Jadi yang piramida terbalik, jadi menulis berita dengan cara piramida terbalik memungkinkan dilakukannya penyusutan fakta. Kemudian menurut nilainya masing-masing, artinya makin tidak penting fakta tersebut makin ke bawah letaknya. Selanjutnya menulis berita. Jadi cara penulisan berita dengan struktur dan komposisi piramida terbalik disebut juga sebagai struktur apa yang disebut berita ringan atau soft news. Selanjutnya menulis berita. Ini ada beberapa hal. Selain ketiga cara atau teknik tadi, ada bagaimana cara penulisan berita. Jadi selain 3 cara penulisan di atas, berikut ini diketengahkan 2 teknik penulisan masing-masing untuk interpretative news dan human interest. Jadi interpretative news ini cara yang sama dilakukan juga pada penulisan interpretative news, yaitu diberikan apa? Penjelasan, uraian secara mendalam. Selanjutnya adalah 2 hal yang perlu diperhatikan oleh penulis interpretative news, yaitu penulisannya mutlak perlu menguasai bidang keilmuan ya. Di sini tentunya yang akan ditulis agar mampu menulisnya atau menuliskan berdasarkan pengetahuan yang mendalam dan kejadian terhadap fakta di bidangnya. Kalau misalkan keahliannya olahraga, ya harus secara mendalam. Bagaimana cara menggiring bola, misalkan kalau senang bermain pertandingan sepak bola si wartawan itu. Mungkin juga menguasai di dalam bidang sastra, bagaimana wartawan itu penguasaan di dalam nilai-nilai sastra misalnya. Nah, di situ jadi keilmuan pendukung ini harus dimiliki pula, atau juga terkait dengan keilmuan-keilmuan saat ini saya yakin banyak ilmu-ilmu atau hal-hal referensi yang bisa dijadikan sebuah bahan di dalam menggali sebuah fakta. Kemudian yang kedua adalah human interest news. Jadi di Amerika ini contohnya, para jurnalis membedakan antara head news atau berita aktual yang mengubrak dan soft news, yaitu berita santai yang tak mengejutkan karena tidak spektakuler. Jadi itu bagaimana cara menuliskan berita itu, ada human interest tadi, ada hal-hal yang bagaimana menarik suatu perhatian atau seseorang itu memiliki suatu sikap atau rasa simpati maupun empati. Saya kira itu dalam pertemuan kali ini terkait bagaimana cara mendapatkan berita, yaitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.